Tama berkata, "Ayah, jika ada yang harus dilakukan, pergilah saja. Tidak apa-apa bagiku untuk menjemput Alena sendirian di sore hari." Rika langsung berkata, "Tidak. Alena sudah lama meninggalkan rumah kali ini. Dan kita harus pergi ke bandara untuk menjemputnya." Chandra Haris tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kalau begitu seperti yang kubilang tadi, aku akan pergi ke pertemuan dulu. Dan aku akan menjemputmu pada jam 3 atau 4 sore. Lalu kita akan pergi ke sana bersama-sama." Rika bertanya dengan marah, "Chandra, apapun yang kamu katakan, itu tidak akan berhasil. Kamu harus pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan Lusuh hari ini, kan? Jika kamu bilang kamu harus pergi hari ini, maka aku akan pergi bersamamu. Bukankah kau wakil presdir eksekutif? Bukankah kamu akan segera dipromosikan menjadi presdir? Sebagai istri wakil presdir eksekutif saat ini dan calon istri presdir, tidak ada salahnya aku datang bersamamu untuk melihatnya, kan?" Ketika Chandra Haris mendengar Rika berkata bahwa dia akan pergi ke Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, hatinya gemetar ketakutan. Dia tidak ingin Rika yang cerdik pergi ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi untuk mempermalukannya. Jika orang-orang di bawahnya berbicara di belakangnya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik, mengapa dia menemukan orang yang licik seperti istrinya? Bukankah itu berarti kehilangan muka? Memikirkan hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Lupakan saja, kalau begitu aku tidak akan pergi." "Bukankah tidak masalah jika aku tidak pergi? Kita bertiga hanya akan duduk di rumah dan saling menatap sampai jam 4 sore. Kalau begitu kita akan pergi bersama. Pergi ke bandara, ini tidak masalah kan?" Rika balik bertanya kepadanya, Apa begitu sulit untuk membawaku ke pertemuanmu? Betapa bodohnya aku." Chandra Haris pingsan dan berseru, "Oh, kau, mengapa kau mencari masalah berulang kali? Ini tidak akan pernah berakhir, bukan? Kamu memintaku untuk tinggal di rumah, dan aku setuju untuk tinggal di rumah. Apa aku masih bisa memuaskanmu?" Rika bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikapmu? Apa kamu tidak sabar denganku? Oh, sekarang kamu akan menjadi presdir. Ini bukan waktunya bagimu menjadi pengecut dan diejek oleh wanita tua itu. Jadi kamu tidak menatapku dengan serius sekarang. Apa kamu menahanku?" Chandra Haris membela dengan canggung, "Aku tidak bermaksud bahwa kau sendiri yang mengatakannya." Rika bertanya, "Lalu apa maksudmu?" Chandra Haris merasa pusing. Dia berseru, "Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya memberitahumu bahwa aku tidak akan pergi ke pertemuan itu. Aku akan menunggu di rumah untuk menjemput putriku dari bandara." Dia memeluk bahunya dan mencibir, "Oh, kau tidak merasa bahwa itu berarti apa-apa sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu menyerah setelah awal kekacauan?" Menghadapi hasil gilanya, Chandra Haris hampir menangis dan dengan cepat menjelaskan, Aku tidak memilikinya. Apa yang kubilang?" Rika memandang Tama, dan dia berkata dengan sedih dan marah, "Menantuku yang baik, kamu di sini untuk menghakimi. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan yang baik bersama Chandra Haris selama bertahun-tahun? Dia sekarang luar biasa dan ingin menjadi presdir. Dia merasa aku, istrinya, telah mempermalukannya. Belum lagi kepala Chandra Haris yang besar." Tama tidak bisa menahannya sama sekali, jadi dia buru-buru berkata, "Bu, aku ingat ada sesuatu yang mendesak untuk diselesaikan. Bagaimana kalau begini? Ayah dan ibu istirahat di rumah, aku pergi dulu. Aku tidak akan kembali sore hari untuk melakukan beberapa pekerjaan. Aku akan naik taksi langsung ke bandara. Kalau begitu ayah akan mengantarmu ke bandara untuk menemuiku, dan kita akan menjemput Alena dan kembali bersama." Dengan itu, Tama berjalan cepat ke gerbang.
Ketika Chandra Haris melihat Tama pergi, dia semakin panik dan berkata dengan cepat, "Menantuku sayang, jangan pergi. Mohon tetap bersama kami." "Tidak, ayah, ini benar-benar darurat," Tama berkata, setelah mengganti sepatunya. Dia berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, jangan masak malam ini, kita akan makan di luar." Itu saja, sampai jumpa di bandara sore hari. Meskipun Tama sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh seperti Rika dan Chandra Haris. Tapi jika dia benar-benar masuk jauh ke tengah pusaran, perasaannya masih sangat tidak nyaman. Dan itu bahkan akan menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Oleh karena itu, segera pergi saat ini adalah pilihan terbaik baginya. Setelah dia meninggalkan rumah, dia merasa tidak punya tempat tujuan. Perjalanan menuju Villa Elsa cukup jauh dan butuh terlalu banyak waktu untuk bolak-balik. Saat dia bosan, dia tiba-tiba teringat pada Isyana, jadi dia meneleponnya. Ketika panggilan tersambung, Isyana bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu meneleponku saat makan siang, Tuan? Mungkinkah kamu ingin mentraktirku makan siang?" Tama tersenyum dan berkata, "Aku sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Karena kamu bilang begitu, ayo kita keluar dan makan siang bersama." Isyana berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan Muda tidak ada hubungannya. Mengapa tidak datang ke rumahku untuk makan? Cuacanya semakin dingin, dan aku bersiap memasak kompor sampingan di halaman. Jika Tuan datang, aku akan meminta Suster Leli menyiapkan sepasang mangkuk dan sumpit tambahan serta beberapa bahan." "Baik," Tama berkata tanpa berpikir. "Kebetulan aku dapat mengembalikan mobil yang diberikan Suster Leli kepadaku terakhir kali. Tunggu aku akan segera melakukannya. Aku akan datang ke sana." Setelah mengatakan itu, Tama menutup telepon dan meninggalkan Andara di dalam Rolls-Royce yang dikendarainya. Ketika dia sampai di halaman kecil tempat Isyana berada, Suster Leli baru saja mengantarkan bahan-bahannya dan hendak keluar. Ketika dia melihat Tama, dia berkata dengan hormat, "Halo, Tuan." Tama mengangguk sedikit, menyerahkan kunci mobil kepada Suster Leli, dan berkata, "Suster Leli, saya telah membawa mobil itu kembali dan memarkirnya di tempat parkir di depan pintu. Ini kuncinya." Suster Leli berkata, "Jika Tuan membutuhkannya, kendarakan saja dan gunakan. Tidak perlu mengembalikannya." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak. Saya tidak terbiasa mengendarai mobil semahal itu. Itu terlalu menonjolkan diri." Setelah mendengar ini, Suster Leli tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengambil kunci mobil, dia dengan hormat berkata kepada Tama, "Tuan, peralatan makan dan bahan-bahan Anda sudah disiapkan. Saya tidak akan mengganggu makanmu dan Nona." Tama mengangguk, "Terima kasih, Suster Leli." Suster Leli berjalan pergi, dan Tama melihat Isyana dan meja-meja, kursi dan peralatan makan yang dia siapkan di halaman sudah siap. Meja kayu solid kecil yang indah, dipasangkan dengan 2 kursi huang-huali. Dan berbagai bahan-bahan mewah yang dilapisi dengan indah ditempatkan dengan sangat teratur di atas meja. Dan lemari kecil di sebelahnya. Ditambah dengan halaman antik ini, semuanya terlihat begitu sempurna. Tama melihat pemandangan sempurna di depannya dan menghela nafas. "Estetika-mu memang luar biasa. Jika kamu membuka restoran, meskipun tidak ada satupun hidangan di restoran tersebut, kamu mungkin akan mendapatkan 1 bintang Michelin hanya untuk lingkungan. Itu hanya 1 bintang." Isyana menjulurkan lidahnya, lalu dia berkata sambil tersenyum manis, "Tuan, silakan duduk, sudah hampir waktunya untuk mulai makan." Tama mengangguk dan duduk di seberangnya. Isyana mengambil mangkuk kosong di depan Tama, mengisinya dengan semangkuk sup, dan berkata dengan prihatin, "Tuan, ini sup ayam, makanlah selagi panas." Tama mengambil mangkuk itu,
mengucapkan terima kasih dan bertanya padanya, "Mengapa kamu begitu santai hari ini, makan hotpot sendirian?" Isyana berkata sambil tersenyum, "Aku tidak melakukan apapun setiap hari. Jadi aku suka hal semacam ini untuk menghabiskan waktu." Kemudian, dia bertanya pada Tama, "Tuan muda, tangan dan matamu ada di seluruh langit kota ini. Kenapa kamu tidak punya tempat makan sendirian di siang hari ini?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.